kita telah mempelajari uji rata-rata untuk satu populasi, ya, di mana mu nolnya di sana ditentukan oleh peneliti, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan uji rata-rata dua populasi. Jadi kalau uji dua rata-rata populasi itu kita nggak perlu mu. Jadi, kita nggak perlu mu nol, gitu ya. Jadi kita akan membandingkan antara mu1 dan mu2, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mulai membahas dari uji hipotesis rata-rata data univariat, ya, yang dua populasi tentu ya. Lalu kita akan masuk ke yang multivariat, lalu ada studi kasus ya. Nah, nanti ada hal yang di univariat ada, tapi di sini tidak saya bahas, gitu ya. Oke, di sini tidak saya bahas. Jadi kalau misalkan Anda nanti sebenarnya yang ada itu adalah uji rata-rata dua populasi dengan varians yang berbeda, ya. Itu tidak saya bahas di sini. Silahkan kalau misalkan Anda tertarik untuk itu, ya Anda pelajari sendiri, gitu ya. Oke. Jadi di sini nanti ada uji rata-rata data multivariat untuk varian yang sama, karena ini adalah transisi untuk masuk ke MANOVA, ya, untuk masuk ke MANOVA. Jadi nanti kita akan lihat yang varian yang sama, gitu ya. Oke, kalau MANOVA kan ANOVA itu kan asumsinya adalah varian yang sama, gitu ya. Oke, jadi di sini dalam uji rata-rata dua populasi pun asumsinya adalah untuk varian yang sama. Tapi kita akan review bagaimana yang univariatnya untuk varian yang berbeda, gitu ya. Oke. Oke, di sini jadi uji data dua populasi ini, ya. Di sini nanti uji varians kita akan pelajari setelah UTS, ya. Setelah UTS kita akan pelajari uji varian, ya. Sebelum UTS ada uji rata-rata. Uji rata-rata dua populasi ini untuk yang univariat ada uji rata-rata berpasangan dan tidak berpasangan, gitu ya. Oke. Terlepas ini nanti ada yang tidak ya. Kita ulangi lagi supaya nanti rekamannya komplit ya. Ada gangguan internet tadi. Oke ya, kita kembali lagi. Jadi di sini uji rata-rata ini atau uji rataan ini, ya, kita nanti akan pandang secara univariat dan secara multivariat, ya. Yang univariat nanti aja uji rata-rata berpasangan, uji rata-rata tidak berpasangan. Oke, kalau misalkan kita menguji dari misalkan satu di sini ada apa, di spidol ini ada dua lapisan. Misalkan yang pertama lapisan luar, yang keduanya lapisan kedua, gitu ya. Oke. Nah, dua lapisan itu ada di dalam spidol yang sama, gitu ya. Oke. Jadi biasanya itu adalah uji rata-rata berpasangan, ya. Selain itu juga kalau misalkan kita ingin melihat rata-rata prestasi siswa, misalkan ya, sebelum dia kuliah, sebelum dia belajar matematika dan setelah dia belajar matematika, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dilihat bagaimana nilainya, apakah nilainya dia itu bertambah secara signifikan, gitu ya. Oke. Nah, sebelum dan sesudah belajar matematika itu diterapkan ke individu yang sama kan, ya, maka itu kita sebut dengan berpasangan, ya. Atau kita mau melihat khasiat dari, misalkan khasiat dari pakan A, gitu ya, pakan ayam A misalkan ya. Nah, diukur ketika ayam itu sebelum dikasih pakan A itu, ya, dan diukur setelah ayam itu diberikan pakan A itu, ya. Nanti apakah dia itu bobot ayamnya itu dia itu bertambah signifikan atau tidak, gitu ya.
Oke, nah itu berpasangan karena dua treatment itu diterapkan pada satu individu yang sama. Oke, jadi lebih jelasnya kalau berpasangan itu dua treatment diterapkan dalam satu individu atau satu objek yang sama. Oke, kalau tidak berpasangan, jadi dua treatment itu untuk dua yang berbeda. Ada kelompok satu, ada kelompok dua, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk dua populasi ini bisa kita lihat berpasangan dan kita lihat yang tidak berpasangan. Oke. Nah, terus ada di multivariat untuk yang univariat uji rata-rata berpasangan itu pakai distribusi T ya. Mungkin pernah Anda pelajari di MathStat ya. Oke. Nah, begitupun untuk yang multivariat biasa kalau misalkan multivariat kita T-nya dikuadratkan ya. Kalau uji T kita kuadratkan maka menjadi T hoteling. Oke, jadi T hoteling. Ini juga sama kita pakai untuk uji rata-rata berpasangan multivariat dan uji rata-rata tidak berpasangan multivariat. Ya, kita akan lihat ya. Kita akan lihat yang tidak berpasangan dulu, variansnya homogen. Oke. Nah, jadi kita refresh ya, ini adalah uji rata-rata data univariat tidak berpasangan dengan variansnya homogen. Oke. Tidak berpasangan berarti ada kemungkinan N1-nya berbeda dengan N2, benar nggak? Ya, karena tidak berpasangan. Yang kita bandingkan bisa aja laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya ada 11, perempuannya ada 10, gitu kan? Ya, oke. Seperti itu. Yang kita bandingkan adalah kelas A dan kelas B. Bisa aja kelas A-nya ada 43, kelas B-nya ada 42, gitu kan? Ya, atau ada 40, atau ada 39, gitu kan? Ya, oke. Jadi, tidak berpasangan di sini memungkinkan adanya N1 dan N2. Oke. Untuk uji rata-rata tidak berpasangan ini sebenarnya kita itu sama ngejarnya dengan uji-uji lain yaitu theta ya. Theta itu menuju 0. Biasanya H0-nya itu adalah theta menuju 0 seperti itu. Ya, oke. Nah, berarti kalau misalkan dia itu berbeda maka selisih antara mu1 dan mu2 itu maka tidak akan sama dengan 0. Tapi kalau dia sama, selisih antara mu1 dan mu2 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mencari selisih. H0-nya itu adalah seperti ini, jadi ini akan sama aja dengan H0-nya itu adalah D0-nya itu sama dengan 0. H alternatifnya ya adalah D0-nya sama dengan tidak sama dengan 0 seperti itu ya, atau bisa lebih kecil atau bisa lebih besar ya, seperti ini ya. Ini H alternatifnya bisa sama dengan, bisa lebih kecil atau lebih besar. Oke, kita bisa menuliskan seperti ini. Kita juga bisa menuliskan seperti ini. Oke, dengan D0-nya terdefinisi. Oke, D0 adalah selisih antara mu1 dan mu2. Oke, nah jadi di sini kita akan uji. Jadi kalau misalkan di sininya selisihnya kecil, ya selisihnya kecil, di sini akan mendapatkan nilai T yang mendekati 0. Kalau di sini bayangkan, kalau di sininya 0 bagi berapapun pasti 0 kan? Ya, kalau misalkan di sininya 0,1 selisihnya ya dibagi ini nanti akan nilainya kecil gitu ya, akan menuju 0. Jadi kalau nilainya di sini menuju 0 ya, maka di sini nanti H0-nya akan diterima. Di mana di sini D0-nya itu akan sama dengan 0. Gitu ya, selisihnya akan sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Kita cari mu1 dengan mu2, ini ada selisih antara mu1 dengan mu2 itu lebih kecil dari dikurangi dengan D0. Oke. Dikurangi dengan D0. Jadi D0-nya itu kita definisikan. Ya, oke. D0-nya kita definisikan. Biasanya D0-nya itu sama dengan 0. Oke, biasanya D0-nya sama dengan 0. Tapi itu kalau misalkan rata-ratanya 0. Oke. Kalau rata-ratanya adalah tentang 1, kita bisa D0-nya sebenarnya jadi 1.
ya. Kita ingin selisihnya 1 atau lebih, ya. Jadi kalau misalkan pakai pakan biasa mah nambah 1 kilo TB biasa gitu ya. Oke. Tapi saya ini pakannya pakan spesial. Untuk pakan spesial ini saya ingin setelah dikasih pakan spesial ini nambahnya 2. Oke. Jadi kalau ingin nambah 2, ya, nambahnya 2 kilo, maka di sini D0-nya disetting 2. Berarti nanti di sini pakainya yang ini. Ya. 2 atau lebih, gitu ya. Oke. Jadi D0 juga sama, ini ditentukan oleh peneliti gitu ya. Tapi kalau kita hanya ingin melihat, hanya ingin mencari bahwa mu1 itu sama enggak dengan mu0, itu definisinya D0-nya sama dengan 0. Oke. Tapi dengan hipotesis seperti ini, itu akan memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa ingin penambahannya itu 1, ingin penambahannya itu 2, ingin penambahannya itu 3 gitu ya. Oke. Jadi D0-nya bisa disetting bisa 1, bisa 2, bisa 3. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, sorry ini ya, untuk misalkan untuk berat badan laki-laki itu normalnya itu lebih besar lebih besar setengah kalinya daripada berat badan perempuan, misalkan seperti itu ya. Maka di sini kita D0-nya ya 0,5 seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi kita ingin tahu apakah dia itu benar lebih besarnya 0,5 atau tidak, misalkan seperti itu ya. Nah, maka di sini D0-nya 0,5. Kalau misalkan ya H0-nya kalau misalkan dia diterima, maka dia kalau dia diterima maka ya benar bahwa berat badan laki-laki itu lebih berat setengah kalinya lebih berat badan perempuan. Ya. Tapi kalau misalkan dia ingin lihat sama atau tidak, ya D0-nya tinggal setting aja 0. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini jadi kita punya statistik ujinya Y bar dikurangi dengan Y bar 2. Jadi ini adalah rata-rata dari kelompok pertama gitu ya. Oke, atau rata-rata dari populasi pertama. Ini adalah rata-rata dari kelompok kedua atau populasi kedua. Ya. Oke. Nah, di sini dikurangi dengan D0. Ya, D0-nya tadi selisihnya biasanya sama dengan 0, tapi sebenarnya peneliti bisa setting ini jadi 0, jadi 0,25, jadi 0,5 atau 1 atau 2. Ya, oke. Nah, dibagi dengan di sini karena variansnya sama, maka di sini kita bisa hitung yang namanya S pool ya, atau S gabungan dalam bahasa Indonesia. Kita gabungkan antara S1 dengan atau antara varian pertama dengan varian kedua. Penggabungannya seperti ini ya. S1 kuadrat dikali dengan N1 dikurangi dengan 1 gitu ya. Ditambah dengan S2 kuadrat dikali dengan N2 dibagi dengan 1 ya. Dibagi dengan V. Ini adalah derajat bebasnya ya. Yang mana derajat bebasnya adalah N1 ditambah dengan N2 dikurangi 2 karena di sini K-nya ada 2. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa hitung S pooled-nya. Setelah kita bisa hitung S pooled-nya akan dibagi dengan S pooled ya. Per kalau misalkan yang kemarin adalah akar 1/N gitu kan? Ya. Ini juga sama akar 1/N tapi di sini 1/N1 ditambah 1/N2. Oke, seperti itu. Nah, ini daerah kritisnya. Kalau misalkan hal alternatifnya kita mau lihat sama dengan atau tidak, ya kita pakai yang pertama. Kalau pakai yang pertama karena 2 arah, maka alfanya harus kita bagi 2 gitu kan? Ya, oke. Kalau misalkan kita ingin apakah lebih kecil, berarti kalau lebih kecil di sini mu2 itu lebih tinggi daripada mu1 gitu ya. Oke. Rata-ratanya apakah lebih kecil ya ini jadi 1 arah tapi di negatif ya. Kalau lebih besar berarti di sini 2 arah di negatif. 1 arah di positif. Ya, oke. Ini sudah Anda pelajari kan? Di MedStat sudah belum? Kok nggak pede? Sudah ya. Oke, sudah. Tapi mungkin nggak tahu ya. Apakah yang lebih kecil lebih besarnya juga dipelajari ya. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang bagaimana kalau variansnya heterogen atau berbeda? Karena variansnya heterogen atau berbeda, maka kita tidak dapat membangun S-pool, ya kan? Nah, kalau kita tidak dapat membangun S-pool, maka ya S1 dan S2-nya masih tetap ada di sini. Okay? S1 dan S2-nya masih tetap ada di sini. Ya. Yang dikoreksi adalah derajat bebasnya nanti untuk menguji. Ya, oke. Derajat bebasnya adalah seperti ini. Ya, agak ribet, gak langsung N1 dikurangi ditambah N2 dikurangi 2, enggak, ya. Tapi di sini derajat bebasnya adalah seperti ini. Jadi di sini varian per N1, varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2 nanti dikuadratkan dibagi dengan varian 1 per N1 bagi N1 min 1 dikuadratkan ditambah dengan varian kedua dibagi dengan N2 dikuadratkan, ya, ininya dikoreksi. Oke, derajat bebasnya dikoreksi. Saya nggak tahu ini mungkin apakah Anda sudah pelajari di Medstat atau tidak. Ya, oke. Nah, yang pasti walaupun Anda belum pelajari di Medstat, di sini jadi tahu bahwa kalau dia itu variansnya heterogen sebenarnya masih bisa dihitung. Ya, masih bisa dihitung dengan cara seperti ini. Ya. Nah, di sini ya sama dengan yang tadi, ya, untuk daerah kritisnya sama dengan yang tadi. Oke, jelas? Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau masih yang univariat juga ya? Oke. Tapi kalau dia berpasangan. Berpasangan misalkan tadi sebelum dan sesudah, ya. Misalkan ayam sebelum dikasih pakan A, setelah dikasih pakan A gitu ya. Misalkan tadi suatu tabung di sini pakai layar pertama dan layar kedua. Ya, berarti itu berpasangan, ya. Oke. Nah, terus ya yang pasti kalau berpasangan itu adalah dia itu melekat dalam satu populasi, satu objek gitu ya. Treatmentnya melekat dalam satu objek, gitu ya. Oke. Nah, kalau berpasangan kita akan lihat difference-nya juga, ya. Contohnya yang ayam aja ya. Oke. Misalkan Y1 ini adalah ayam sebelum dia itu diberi pakan A, gitu ya. Ini supaya positif ini sesudah aja ya. Oke. Y1 adalah sesudah diberi pakan A, X1 sebelum diberi pakan A. Gitu ya. Oke. Nanti ada bedanya, misalkan bedanya itu adalah terjadi kenaikan berat sebanyak 1 kilogram. Ya kan? Ya. Nah, 1 kilogram ini menjadi difference-nya. Oke. Menjadi difference-nya. Dan si pembedanya ini, si difference-nya itu harus berdistribusi normal juga. Ya, tapi biasanya kalau Y1-nya berdistribusi normal, X1-nya berdistribusi normal, D1-nya juga berdistribusi normal. Ya, oke. Nah, tapi di sini ya yang jadi highlight itu adalah D-nya yang berdistribusi normal. Oke. Kenapa yang ya di sini? Karena yang kita akan analisis adalah berdasarkan D-nya, bukan Y, ya kan? Ya, oke. Jadi yang D-nya yang berdistribusi normal. Jadi di sini kita akan lihat nanti apakah mu D itu sama dengan D0. Biasanya kalau misalkan ingin lihat dia itu tidak ada perubahan yang signifikan, berarti D0-nya sama dengan 0. Tapi kalau urusan ayam tadi, dikasih makan nasi pun dia tetap dalam 1 bulan akan bertambah bobot kan? Ya. Jadi kalau pakai pakan biasa bertambah bobotnya 1 kilo gitu kan? Kalau pakai pakan ini peneliti ingin bertambah bobotnya itu 2 kilo. Maka di sini D0-nya didefinisikan 2 kalau penambahannya ingin 2 kilo. Ngerti kan maksudnya? Ya. Karena kalau pakai pakan biasa 1 kilo ya. Oke. Nah, apakah benar pertambahan bobot ayam itu sebanyak 2 kilo? Kita uji. Uji dengan menggunakan seperti ini ya. Oke. Jadi di sini T-nya sama dengan, nanti kan Anda bisa ngitung differences-nya atau pembedanya kan, ya, antara ayam setelah makan, setelah sebulan dan ayam sebelum sebulan, ya kan, ya. Nah nanti ada differences-nya, pembedanya, ya, terus dirata-ratakan,
kita hitung rata-rata dari D-nya, terus dikurangi dengan beda yang kita inginkan, yang peneliti inginkan, gitu ya. Oke, dibagi dengan standar deviasi dari D, ya. Jadi dari D, bukan dari X, bukan dari Y, ya. Jadi dari differences-nya, kita harus hitung dulu differences-nya. Jadi kalau misalkan pertamanya satu, misalkan ini X-nya, X1 ya, 1,2, 1,3, 2,0, misalkan seperti itu. Terus Y1-nya ini setelah dikasih makan, setelah sebulan kemudian, ini jadi 2,0, yang ini jadi 2,1, yang ini jadi 2,4, yang ini jadi 3,9, seperti itu ya. Oke. Tapi ini mah naiknya satu-satu ya. Oke. Jadi dia naik 1 kilogram dalam 1 bulan. Ya kan, gitu kan? Nah, nanti D0-nya itu 1 di sini. Kalau kasusnya seperti ini, nah Anda bisa hitung D-nya kan? Ya. Oke. D-nya adalah 2 dikurangi 1, 1 gitu kan? Ya. Terus 2 dikurangi ini adalah 0,9, yang ini 0,1, yang ini 0,9. Oke, dari sininya yang Anda hitung varians. Oke. Jadi SD ini adalah varians dari differences. Oke, varian dari pembedaan ya, dibagi dengan N. Oke, dibagi dengan N. Oke, jadi kalau kita lihat di sini rata-rata nambahnya itu, sorry ini bukan 0,1, 1,1 ya. Nambahnya itu 1 gitu ya. Oke, jadi di sini D0-nya Anda bisa definisikan di sini sama dengan 1 ya. Oke, D0-nya 1. Apakah dia itu dalam 1 bulan bertambah 1 kilogram atau tidak gitu kan? Ya, oke. Kalau misalkan pakai pakan biasa bertambahnya 0,5 kilogram, misalkan ya. Oke, saya ganti pakai pakan biasa, karena nggak mungkin ayam itu sampai 3 kilogram gitu ya, berat banget gitu ya. Oke, jadi pakai pakan biasa dia itu bertambahnya hanya 0,5 kilogram, tapi pakai pakan khusus ini ingin diuji bahwa itu bertambahnya adalah 1 kilogram gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini sebelum dikasih pakan, ini setelah dikasih pakan. Oke, berarti di sini D0-nya itu adalah 1. Ya, nanti kita hitung D rata-ratanya. Oh, ini rata-ratanya adalah 1, 1. Oke, berarti ini sekitar 0,95 misalnya. Ya, oke. Berarti di sini 0,95 dikurangi 1 dibagi dengan SD dan seterusnya. Oke. Kalau dia selisihnya itu kecil, maka H0-nya diterima. Nah, kalau H0-nya diterima, maka ada penambahan 1 kilo, gitu ya. Oke. Kalau dia itu ini selisihnya ininya besar, berarti dia itu bisa penambahan 1 kilonya itu ditolak, gitu kan? Ya, bisa tidak nambah 1 kilo, bisa lebih dari 1 kilo, gitu ya. Oke. Kalau ingin tahu lebih atau kurang, ya biasanya kita lihat dari sininya selisihnya, selisihnya lebih kecil daripada D0-nya, jadi ada cenderung ke sini, gitu ya. Apakah dia itu lebih kecil ditolak atau tidak? Oke. Nah, di sini ya seterusnya ya. Jadi kalau misalkan dia diterima ya udah, kalau misalkan dia itu ditolak, dilihat dari D barnya itu sama dengan D bar dikurangi dengan D0-nya itu ya itu kurang dari 1, berarti kurang dari D0-nya itu ya. Oke, D barnya kurang dari D0-nya, maka kalau ditolak dia akan cenderung ke sini. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, kalau kurang. Tapi kalau D barnya lebih besar daripada D0-nya, kalau ditolak dia akan cenderung ke sini gitu kan? Ya, seperti itu ya. Oke, itu untuk yang univariat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Dari yang univariat ini kita akan konversi ke dalam bentuk multivariat. Oke, ini sama ya, tapi normalnya jadi normal multivariat tentu kan? Ya, oke. 2 sampel acak saling bebas, oke, ya. Ini sama dengan yang tadi, ya. Terus di sini variansnya juga sama, asalnya variannya S, sekarang variannya jadi sigma, bukan. Asalnya dia itu skalar, saya seperti itu. Sekarang jadi berbentuk matriks.
Oke. Nah, sekarang di sini kalau variannya berbentuk matrik, di sini hipotesisnya adalah tadi kalau di sininya D0-nya sama dengan 0 gitu kan, itu menyatakan bahwa mu satunya sama dengan mu 2. Oke. Kan tulisan seperti ini kita bisa ubah juga ke dalam mu 1 sama dengan mu 2 gitu kan? Ya. Karena mu 1 dikurangi mu 2 0. Oke. Dan yang ini juga mu 1 tidak sama dengan mu 2 seperti itu ya. Itu yang akan kita uji ya. Oke. Untuk sementara untuk rata-rata multivariat ini berpasangan ini kita gunakan yang D0-nya sama dengan 0 dulu. Oke. Pak, kalau saya ingin D0-nya 1 atau D0-nya 2. Sebenarnya ada pengembangan dari ini tapi saya tidak akan menyampaikannya di sini. Oke. Simple ya. Oke. Ada untuk D0-nya boleh 1, boleh 2, boleh 3 gitu ya, pengembangannya simple. Oke. Nah, tapi ya saya tidak sampaikan di sini. Di sini kita akan melihat apakah mu 1 sama dengan mu 2 dulu. Oke, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini karena kalau misalkan D0-nya tidak sama dengan 0, nanti di sininya ada pengali D0-nya kan? Di sini ada pengali D0 tadi teh dikurangi ya. Nah, ada ini. Dikurangi D0 ya. Oke. Nah, jadi kalau D0-nya ini sama dengan 0, sisanya tinggal yang ini aja kan? Ya kan? Ya, tinggal selisih yang ini aja. Ya, tapi karena kalau D0-nya ada, nanti ya di sini ini akan dikurangi 0 gitu ya, tapi kalau bentuk kuadratnya akan jadi susah. Jadi kan maksudnya kan? Ya. Ini bentuk kuadrat matrik mah ya simpel seperti ini. Ya. Tapi kalau bentuk kuadrat, nah nanti di sininya yang menjadi kendala. Kalau D0-nya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, di sininya di T-square-nya akan menjadi berapa ya nanti kalau kalian mau itu bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke. Sekarang dikala D0-nya tidak sama dengan 0 ya, maka dikala D0-nya sama dengan 0 ya, maka rumusnya akan menjadi yang ini dulu ya. Yang pakai S-pool dulu ya. Rumusnya akan menjadi T itu sama dengan X1 bar dikurangi dengan X bar gitu kan, X2 bar dibagi dengan S pool ya, S pool dikali dengan tadi berapa dikalinya? 1 per oke ya. Dikali dengan akar ya, akar 1 per N 1 ditambah 1 per N gitu kan? Ya, ini yang tadi ya. Jadi di sini kalau misalkan kita T-nya kuadratkan, T-nya kita kuadratkan, ya, oke, maka di sini kita akan mendapatkan ini kuadrat, gitu ya, oke, dikurangi dengan yang SP-nya dikuadratkan juga, gitu ya, oke. Nah, yang ininya hilang, gitu ya, oke, akarnya hilang, oke. Jadi kita dapatkan yang di sini sama dengan oke, ininya jadi asalnya 1 per, jadi ini satu-satu ya, ininya jadi yang ininya jadi N1 plus N2 gitu ya, yang ininya jadi N1 plus N2 juga ya. Oke, kejar ke sana, nanti Anda akan mendapatkan N1 kali N2 dibagi dengan N1 plus N2. Oke. Ya, ini pokoknya penyebutnya disamakan dulu ya. Oke. Kebalik. Jadi penyebutnya bukan tambah, ini kali. Ya kan? Ya, N1 kali N2 berarti di atasnya N2 kan? Ya kan? Ya. Ya, jadi ini gini aja langsung lah. N1 kali N2 gitu kan? Ininya N2 tambah N1 di atasnya gitu ya. Oke. Nanti karena ini di bawah per, jadi ini akan jadi seperti ini. Jelas ya? Ya, oke. Nah, terus di sini ada ininya dikuadratkan, ya, dikuadratkan jadi 2 kali ngitungnya. Yang ini
sama yang ini, jelas kan? Ini jadi kuadrat ya. Oke. Dibagi dengan SP kuadrat. Berarti SP kuadratnya kita inverse kan. Jelas? Ya, oke. Dapat T kuadratnya seperti ini. Setelah dapat T kuadratnya seperti ini, kita ganti ininya jadi vektor, yang ininya jadi vektor. Oke. Nah, terus yang SP-nya, SP kuadratnya ini jadi matriks, ya. Matriks berukuran apa kali apa? P kali, kalau varian nanti matriksnya berukuran apa kali apa? Bukan. Matriks varian kovariat. Jadi ini adalah P kali P. Ya. Yang ini berarti yang ini nanti inverse-nya pun akan sama ukurannya kan? Ya. Yang ini P kali P, ya. Yang ini adalah P kali 1, jadi harus kita transposkan supaya dia bisa P kali bisa dikalikan dengan P kali P kan? Ya. Jadi di sini ditransposkan, ini jadi ukurannya 1 kali P, ya. Oke, yang ini karena ditransposkan, yang ini ukurannya P kali 1. Oke. Jadi dari sini nanti Anda akan mendapatkan apa? Skalar, ya. Oke. Skalarnya dikalikan dengan ini, nanti dapat T kuadratnya berapa? Oke. T kuadratnya adalah ya apa? Dibandingkan dengan tabel T hoteling ya. Oke. Nah, ini SP-nya gimana ngitungnya Pak? SP-nya sama dengan yang tadi ya. N1 dikurangi dengan 1 dikali dengan variansnya. Oke. Jadi ini sebenarnya nulisnya harusnya seperti ini ya, nulis lebih tepatnya 1/V gitu ya. Ini derajat bebasnya dikali dengan N1 min 1 S1 gitu ya. Oke. Ditambah dengan N2 min 1 S2 gitu ya. Oke. Jadi nulisnya seperti ini. Nanti yang ini apa? Yang ini akan P kali P. Yang ini pun bentuknya P kali P. P kali P ya. Nanti ya dikalikan dengan skalar. Ingat kalau dia skalar dia dikalikan ke setiap elemennya ya. Jadi ini pun akan nanti bentuknya P kali P. SP. Oke. Jelas? Jelas sampai sini? Oke. Nah, di sini untuk apa ini? Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Sama aja dengan yang tadi ya. Nanti Anda bandingkan dengan tabel T hoteling ya. Oke. Nah, dari tabel T hoteling nanti alfanya itu jelas, P-nya itu apa? P-nya itu adalah banyaknya variabel ya, jelas berapa, dan ini derajat bebasnya yang dihitung ini N1 ditambah dengan N2 dikurangi 2. Oke. Nah, oke ya, bagaimana ini untuk yang ini jelas? Ya, nanti Anda cari T2. Oke, T kuadratnya. Ujian ya, Anda harap disiapkan gitu ya. Oke, walaupun ujiannya online gitu ya. Oke, tapi nanti Anda nggak boleh terkoneksi dengan internet. Ya, jadi kalau mau pakai tabel chi-square-nya harap disiapkan gitu ya. Nah, tapi Anda boleh pakai apa? Excel gitu ya, oke, atau R. Oke. Boleh pakai Excel atau R, tapi tidak boleh terkoneksi sama internet. Jadi ketika Anda pakai Excel atau pakai R, ada function yang nggak ada gitu ya di Anda, yaitu jadi resiko sendiri. Ngerti nggak? Ya, Anda nggak bisa nginstal pada saat ujian, nggak boleh. Ngerti kan? Ya, oke. Nah, jadi untuk hal ini disiapkan juga akan lebih aman, disiapkan juga nanti yang nggak usah di apa, nggak usah di print ya, tapi download juga tabel T hotelingnya ya. Jadi Anda punya tabelnya, jadi bisa Anda cepat juga gitu ya. Oke. Nah, atau tabel chi-square-nya.
Oke, jadi selama ini Pak Irlan ini dibandingkan dengan tabel T-Hoteling, dibandingkan dengan tabel Chi-Square, ya siapkan tabel Chi-Square sama tabel T-Hoteling. Oke, untuk ujian nanti ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke ya. Jadi Anda boleh bukan terkoneksi internet ya, bisa jalan kalau terkoneksi internet juga. Nggak boleh googling lah. Oke, nggak boleh googling ya. Walaupun googling juga nggak akan ada deh. Ya, nilainya apa jawabannya nggak akan ada ya. Oke ya, kita lanjutkan bagaimana. Oh ini tadi ya. Untuk yang tidak berpasangan dengan varians yang berbeda, mungkin Anda harus pelajari sendiri ya. Oke, pelajari sendiri. Di buku Johnson juga nggak ada ya. Di buku Johnson juga tidak ada. Di buku-buku multivariat tidak ada. Jadi kalau untuk yang variansnya berbeda itu nggak ada di buku, yang ada di jurnal-jurnal gitu. Jadi Anda harus cari di jurnal. Kalau variansnya berbeda. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau berpasangan? Oke. Kalau berpasangan ini sama seperti tadi bahwa setiap variabel acak n-nya itu berdistribusi normal. Apa yang berdistribusi normalnya? Berdistribusi normal multivariat adalah D-nya atau differences-nya atau pembedanya. Oke, yang berdistribusi normal adalah pembedanya. Nah, sekarang di sini ya, karena dia itu Y dan X-nya itu matriks, maka D-nya pun berbentuk matriks. Ya, oke. Nanti ini sebenarnya D transpose karena di sininya ada sebanyak N gitu ya. Oke. Jadi di sini ada D1 itu ada sebanyak P gitu kan? Ya. D2 ada sebanyak P dan sampai dengan Dn pun ada sebanyak P. Ya, oke. Yang mana di sini si D-nya ini harus berdistribusi normal multivariat. Oke, uji normal multivariat kalian udah pelajari kemarin. Oke. Jadi di sini D-nya harus berdistribusi uji normal multivariat. Ingat, Anda menggunakan ujiannya boleh menggunakan R. Jadi kalau boleh menggunakan R, ya apa? Nanti ujiannya mungkin banyak data, banyak apa, terus ya gitulah. Ya, bayangkan. Kalau misalkan tentang uji rata-rata, oh berarti Anda harus lakukan dulu uji normalnya, ya, oke? Uji normalnya gimana, gitu ya? Oke, jadi disiapkan untuk setiap step, ya, oke, seperti itu. Oke, kalian S1 beda dengan S2. Kalau S2 lebih cenderung ke nurunin rumus, kalau S1 lebih cenderung ke ya ini apa teh aplikasi ya. Oke, makanya ingat Anda juga ada tugas kelompok ya. Ada kelompok kan ya. Tugas kelompoknya saya harap udah disiapkan gitu ya. Anda terserah mau nanti uji rata-rata. Kalau Pak saya variabelnya oke, kelompok 1 mana? Udah berapa nggak datanya? Mana kelompok 1 angkat tangan? Siapa aja nggak tahu? Hah? Udah punya datanya udah pada dapat nggak? Oke, ada datanya yang variabelnya cuma 2 ada nggak? Nggak ada. Oke, ada variabelnya cuma ada 3, angkat tangan. Variabelnya hanya 3, ada. Yang variabelnya 4 ada. Ada yang variabelnya 5, ada nggak? Ya, Pak, yang pasti lebih dari 2 atau lebih ya. Oke, jadi ya itu Anda bisa berarti 2. Kalau misalkan ya nanti tergantung ya case-nya apa ya. Dalam setiap case itu misalkan setiap objek itu dibagi. Jadi kalau misalkan variabelnya ada 3, X1, X2, X3 gitu ya. Nah di sini ada individu pertama, individu kedua, individu ketiga dan seterusnya gitu ya. Di sini misalkan datanya tentang SDGs misalkan ya. Oke. SDGs itu sustainment development goal ya.
Jadi itu adalah ukuran-ukuran United Nation atau PBB ya untuk menilai. Jadi bentar ya. Padahal di sini teh sinyalnya kuat tapi kok. Oke ya, jadi di sini ada grup-grup seperti ini, berarti ini ada sebanyak K populasi. Ya, oke. Tapi kalau misalkan Anda di sini ada dua grup, misalkan di sini Asia dengan Afrika aja, ya, yang ini nggak ada misalkan ya, yang bawah nggak ada, ya. Maka di sini Anda akan bandingkan apakah Asia dengan Afrika itu rata-ratanya sama, gitu ya, oke. Nah ini kalau seperti ini kita pakai yang uji dua rata-rata. Oke, jadi sebenarnya variabelnya mau 3 ke, mau 4 ke, mau 5 ke, ngerti nggak? Uji dua rata-rata ini bisa digunakan kalau individu Anda terdiri dari dua kelompok. Oke, jadi uji satu rata-rata, uji dua rata-rata, uji K rata-rata, itu semua tidak dilihat berdasarkan variabelnya ada berapa. Selama variabelnya 2 atau lebih, ya ini jalan. Ya, 3 hal ini jalan. Oke, nah jadi seperti itu. Oke, kembali lagi di sini. Jadi nanti kita akan mempunyai D-nya yang berbentuk matriks ya, dan HD-nya tentu berbentuk vektor ya. Sama di sini juga pembandingnya adalah differences-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau differences-nya tidak sama dengan 0 nanti akan berdampak terhadap rumusnya ini. Tapi kalau misalkan Anda mau mencari D-nya tidak sama dengan 0, Anda bisa cari di jurnal-jurnal yang lain. Ya, oke, ada juga gitu ya, bukan nggak ada ya. Tapi apa yang saya sampaikan yang standar gitu ya, yang standarnya yang ada di buku ya D-nya sama dengan 0. Oke, jadi di sini mu D-nya atau rata-rata di setiap D-nya, ya rata-rata di setiap D-nya itu sama dengan 0. Saya akan lebih mudah kalau ini nggak ditranspos ya. Bentar. Ini akan lebih mudah kalau nggak ditranspos. Jadi di sininya adalah sampai dengan P, gitu ya. Oke. Nah, kalau sampai dengan di sini D1, D2 dan seterusnya sampai dengan D1 sampai dengan P ininya nggak ditranspos ya. Oke. Jadi di sini dari vektor pertama atau dari ini bukan vektor. Variabel random pertama gitu ya. Oke. Anda bisa dapat rata-ratanya, gitu kan? D topinya gitu kan? Ya. Yang ini juga bisa D topi 2, ini D topi 1. Dari sini pun Anda dapatkan D topi 3. D topi P gitu kan? Ya. Oke. Jadi di sini D topi di sini D topi lagi D bar ya. D bar di sini adalah vektor yang mana ini terdiri dari D1 bar, D2 bar dan seterusnya sampai dengan DP bar seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini kita akan lihat apakah ini akan sama dengan 0 atau tidak, gitu kan? Ya, pembedanya ini akan sama dengan 0 atau tidak. Oke. Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau yang tadi kita mana berpasangan, oke. Di sini T sama dengan T sama dengan D, kita kuadratkan ya. T kuadrat itu adalah D bar dikurangi dengan D0 ya, dikuadratkan dibagi dengan SD kuadrat ya, kali dengan N gitu kan ya. Nah jadi yang ini nanti akan jadi inverse, jadi ada 1/n-nya di depan ya. Nah jadi di sini ini ya, ini jadi ada 1/n-nya nih yang ini ya. Dan di sini
Oke. Ya, sorry, bukan. Ini mah yang rata-rata untuk D ya. Nah, yang ini nih, ya, N-nya nih. Di sini kan ada N-nya kan, ya. SD per N inverse gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini, karena di sini N-nya diinversekan, ini udah di bawah, udah per N diinversekan lagi kan, ya. Oke. Jadi di sini N menjadi pengali gitu ya. Oke. Di sini ada D transpose dari yang ini, dari yang datanya. Sorry, dari yang ini ya. Terus dikali dengan standar deviasi inverse dikali dengan yang ini ya. Oke, dikali dengan D-nya. Ingat, ini P kali P, maka yang ini harus 1 kali P, dan yang ini harus P kali 1. Gitu ya. Oke, jadi yang sebelah sini ditranspos, yang di sini enggak. Seperti itu kan? Ya, oke. Setelah dapat seperti ini, oke, lanjutkan kita ya, nanti hitung T-nya ya. Sekarang SD-nya gimana? Ya, karena kan S-nya ada 2 ya. Standar deviasi. Oke. Sorry, nggak ada 2 karena udah jadi D, jadi ada 1 kan? Ya. Jadi ini adalah matriks varian kovarian dari D. Oke. Ingat ini, lihat di sini bahwa ini adalah rumus pertemuan ketiga kemarin ya. Ini adalah rumus untuk varian kovarian dari suatu matriks gitu ya. Oke, jadi ini adalah varian kovarian dari D. Jadi SD-nya itu adalah varian kovarian dari D. Oke. Nah, nanti tinggal Anda hitung ya. Setelah dihitung nanti Anda dapatkan T square-nya. Nanti kalau T square-nya lebih besar daripada T square tabel, maka di situ Anda menolak H0 ya. Kalau H0-nya ditolak berarti ya apa mu D-nya ya tidak mendekati 0 ya. Jadi X1 sorry, Y sama X ini, jadi Y sama X ini berbeda ya. Oke, seperti itu. Jelas? Oke ya. Ini contohnya ya. Oke. Contoh langsung yang multivariat aja ya. Oke. Yang univariatnya sebenarnya ada contohnya juga tapi supaya cepat lah ya. Oke. Yang univariatnya kalian udah pernah lah di MedStat ya. Oke. Jadi langsung yang multivariat aja. Ada 4 tes psikologi dilakukan terhadap 32 wanita dan 32 pria. Berarti di sini 32 wanita dan 32 pria. Wanita dan pria itu saling bebas ya. Oke. Dan dia itu dua populasi yang berbeda. Itu kan? Ya. Nah, ini adalah ya kita akan menggunakan hipotesis yang ini ya. Apakah hasil tes psikologi pria itu berbeda dengan hasil tes psikologi wanita? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah poin tes psikologi wanita ya, Y1 ya. Dan ini adalah hasil poin tes psikologi pria gitu ya. Untuk poin pertama ya, yang pria lebih rendah. Oke, poinnya ya. Oke. Ini apakah ini lebih buruk, lebih rendah itu lebih buruk atau lebih baik? Gak tahu ya. Oke. Nah, terus yang ini sama lebih rendah, yang ini juga lebih rendah, yang ini juga lebih rendah. Ini milik perempuan, ini milik laki. Oke. Nah, terus variannya juga seperti ini ya. Kalau misalkan Anda penasaran, Pak, itu datanya di mana? Lihat di ini, BL 1945 ya. Tuh jurnal ya, di jurnal ya. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan bukunya ya, Pak, udah aja yang ada di buku aja di sini tuh sesuai dengan yang mana. Oke, tabel berapa gitu ya, nggak ada di sini. Oke. Nah, itu ada di Ranser ya, di buku Ranser. Oke, di buku Ranser ada datanya, jadi saya ambil langsung rata-ratanya aja karena saya yakin kalian udah bisa ngitung rata-rata mah ya. Oke, rata-rata untuk Y1, rata-rata untuk Y2 dan variansnya. Oke, ini varians untuk S1, ini harusnya 2 ya. Dan ini adalah varians untuk S2. Gitu ya. Oke. Nah, kalian nanti coba ya di praktikumnya udah sampai mana? Udah uji 2 rata-rata udah belum? Baru uji 1 rata-rata ya. Oke. Untuk uji 2 rata-rata ini
Nanti kalian bisa inputnya langsung datanya aja, langsung apa ini teh rata-ratanya ya, langsung nilai rata-ratanya. Ini harusnya pakai bar ya. Terus variansnya, atau kalau enggak buka itunya apa teh cari di Rancher ya. Ada mungkin yang punya Rancher ya. Oke. Cari di Rancher, nanti saya juga akan carilah ya. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah varians pertama, ini adalah varians untuk laki-laki ya. Oke. Nah, masukkan ke dalam T square ya, nanti akan kita dapatkan seperti ini ya. Sebenarnya kalau misalkan pakai package ya, kita ada data itu udah langsung dihitungnya gitu ya. Jadi nggak seru gitu ya. Langsung didapatkan T-square-nya berapa, terus ini H0-nya ditolak atau diterima gitu ya. Kalau pakai package R gitu ya. Oke. Tapi ingat ya, walau kalau kalian terbiasa dengan package R, UTS nanti mungkin kalian nggak akan bisa. Kenapa? Ya, karena kalau misalkan contoh aja ini Mbak ya, oke, tapi nanti nggak ada mungkin ya. Contoh, misalkan seperti ini, yang saya tanyakan itu bukan T square. Berapa hasil dari ini? Ininya aja, tanpa dikalikan dengan N1, N2, dibagi dengan N1 plus N2. Pertanyaan saya kalau misalkan T square-nya gampang atau ya kan? Jadi pertanyaan saya bukan T square-nya, tapi pertanyaan saya ini. Ngerti nggak? Ya. Kalau Anda lakukan secara manual, Anda tentu bisa dapatkan ininya kan? Ya kan? Ya. Tapi kalau Anda secara apa? Pakai package, Anda nggak bisa dapatkan. Karena T-nya udah langsung ada. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Jadi dalam setiap apa nanti kalau Anda misalkan pakai A, saya anjurkan jangan pakai package. Ya. Oke. Saya anjurkan Anda apa hitung bertahap ya, hitung bertahap ya. Nanti definisikan S-nya, definisikan. Nah, nanti karena pertanyaan saya ya ya mungkin adalah ya T-nya ya. Tapi itu 1 dari 10 lah ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya nanti bocorannya ujiannya itu ada yang di dalam-dalamnya itu menuju ke sananya itu ya. Oke. Jadi usahakan Anda bisa ya kasarnya mah membuat package sendirilah gitu ya. Oke. Jadi lakukan dengan R tapi secara manual, insya Allah Anda bisa ya tanpa package ya, insya Allah Anda bisa ya bikin apa ya ininya tinggal ngentri nanti Anda bisa ya. Oke. Seperti itu ya. Kan kalau di sistem kan Anda bisa copy paste ya. Oke. Jadi untuk datanya tinggal copy aja, paste, itu akan mempercepatan. Ya, oke. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini T hotelingnya didapatkan 97,6015. Oke. Nah, kalau kita nanti ini mah lambdanya sorry alfanya 0,01 ya, alfanya 0,01. Terus tadi P-nya ada berapa? Variabelnya ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya, 4 tes psikologi. Oke. Nah, terus sekarang ininya ada 32, N1-nya kan? N1-nya 32 ya kan? N2-nya berapa? N2-nya juga 32 dikurangi 2. Berarti 62. Berarti di sininya 62. Oke. Didapatkan di sini 15,373. Oke. Nah, jadi di sini karena T square-nya lebih besar, maka ini H0 ditolak. Maka di sini hasil tes psikologi wanita itu berbeda dengan hasil tes psikologi pria. Jelas? Seperti itu ya. Lanjutkan? Oke, ya.
Sekarang bagaimana untuk yang berpasangan? Oke, tadi untuk yang variansa berbeda ya Anda harap ya cari sendiri ya, belajar sendiri ya. Oke. Bagaimana contoh uji rata-rata multivariat berpasangan? Oke. Bandingkan dua jenis coating untuk ketahanan terhadap korosi. Oke, berarti di sini ada dua jenis coating ya. Bagaimana ketahanan terhadap korosi? 15 potongan pipa dilapisi dengan masing-masing jenis coating. Berarti ini potongan pipanya satu ya. Nah, di sini ada coating pertama, di sini ada coating kedua. Ya. Di sini ada coating pertama, di sininya ada coating kedua gitu ya. Oke. Kalau dalam satu individu berarti dia berpasangan. Oke. Karena satu individu itu dikasih coating pertama, dikasih coating kedua gitu ya. Ceritanya seperti itu. Ya. Oke, jadi ini satu batang ya ada dua jenis coating ke kiri ke kanan. Ya. Oke. Nah, terus di sini supaya apa namanya? Korosinya lebih cepat gitu ya. Oke. Si batangan besi itu dikubur ya, berdasarkan bersama-sama dengan waktu penguburannya sama gitu ya. Kalau 1 tahun ya didiemin 1 tahun semua gitu ya. Oke. Tapi di 15 lokasi yang berbeda. Jadi ada yang tanahnya basah, ada yang tanahnya kering, ada yang di gurun pasir gitu ya. Oke. Jadi 15 lokasinya beda-beda. Oke, seperti itu. Nah, terus memberikan pasangan alami dari pengamatan ya. Pasangan itu maksudnya ya dua coating itu ya. Oke, seperti ini. Korosi untuk jenis pertama lapisan diukur dengan dua variabel. Oke, jadi diukurnya dua variabel untuk setiap setiap coating tadi ya. Untuk yang dua variabel pertama adalah kedalaman maksimum pit di 1/1000 inci. Jadi kalau misalkan ada yang korosinya seberapa dalam, ya kan? Gitu. Yang kedua Y2 adalah banyaknya lubang. Jadi ini yang korosinya ada berapa biji, gitu ya? Oke, seperti itu. Nah terus untuk yang kedua, untuk yang coating kedua, ya kita lambangkan dengan X1 sama. X1 juga keragam kedalaman maksimum ya, jadi kan mungkin nanti lubangnya ada 10, tapi dari 10 itu yang paling dalam maksimumnya yang mana ya, jadi tetap aja 1 ya. Oke. Nah nanti terus yang coating kedua ini kedalaman maksimumnya adalah X1 gitu ya. Oke. Nah terus banyaknya yang korosinya atau banyaknya lubangnya nanti adalah X2 gitu ya. Oke. Nah jadi seperti itu ya. Nah, jadi datanya seperti ini. Ini yang dikubur di lokasi 1 ya. Yang dikubur di lokasi 1, dalamnya adalah 73, terus banyaknya lubang ada 31. Ini untuk coating pertama. Untuk coating kedua, ini dalamnya 57 dan banyaknya lubang ada 35. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini juga untuk daerah kedua, ini untuk daerah ketiga dan seterusnya. Oke, nah karena kita akan menguji menggunakan differences-nya tadi, menggunakan pembedanya, maka kita kurangi, ya 73 kurangi 31 sama dengan 22, ya kan? Ya, 51 dikurangi 51, sorry, agak salah ya. 73 dikurangi 51 sama dengan 22, gitu ya. Oke, terus 31 dikurangi dengan 35 sama dengan minus 4. Oke. Dan seterusnya. Ini kurangi ini kurangi ini. Ya. Oke. Dapat 25. Dan seterusnya dapat seperti ini. Oke. Di 15 lokasi. Ya. Nah, selanjutnya dari differences ini, kita bisa ngitung rata-rata yang ini dan rata-rata yang ini. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini rata-rata yang pertama yang ini, rata-rata D1 ini sama dengan 8. Oke. Rata-rata yang kedua ini D2 ini sama dengan 3,067. Oke. Terus kita juga bisa ngitung matrik varian kovariannya ya. Oke.
hitung matrik varian kovarian dari dua hal ini, ya. Varian untuk yang pertama yang ini, variannya adalah 121,571. Oke. Terus varian untuk yang D2 yang ini nih, variannya berapa? Ini lebih kecil ya. Oke. Variannya berapa? 21,781. Ya. Terus kovarian antara D1 dengan D2 ini berapa? Anda hitung. Pernah kan ngitung kovariannya? Oke, bahkan kemarin saya kasih tahu ya bagaimana dapatkan matrik kovarian ya. Oke, itu adalah dapat 17,071. Oke, dapat matrik kovariannya seperti ini ya. Oke. Kita pakai rumus yang tadi. Rumusnya adalah mana yang N. Nah, ini ya. Ini adalah N dikali dengan D bar transpose dikali dengan SD inverse dikali dengan D bar. Oke. Nah, jadi masuk N dulu. N-nya berapa tadi? Ini N-nya berapa? 15, oke. 15 ini ditranspose jadi 83,067 ya, oke. Dikali dengan ini diinverskan, nanti Anda hitung inverse-nya gimana gitu ya. Oke. Nah, terus dikali dengan D bar yaitu 83,067, oke. Ini dicoba nanti ya. Oke, pakai R ya. Nah, nanti saya harap Anda mencoba pakai R-nya mulai dari sini. Mulai dari data seperti ini. Ya, oke. Nah, nanti jadi pakai R Anda cari def-nya, difference of def, Anda cari difference of number ya. Nanti ini jadi satu data baru, satu data difference. Oke, ngerti kan? Ya. Terus nanti Anda juga hitung matrik varian kovariannya dari ini. Jadi kerjanya di sini. Ya. Kerjanya di difference ini. Ya. Nanti ada dua. Ya, karena dua variabel ya. Oke. Kalau misalkan 3 variabel ya difference-nya ada D3 nanti. Kalau 4 variabel ada D4. Oke. Jadi di sini karena objeknya sama ya. 15 batang itu ya ada 15 batang, cuman yang satu dikasih coating 1, yang ini coating 2 gitu kan? Ya. Jadi derajat bebasnya adalah N-1. Gitu ya. Oke. Derajat bebasnya bukan N1 tambah N2 dibagi, enggak. Ya, tapi derajat bebasnya adalah N-1, berarti derajat bebasnya adalah 14 ya, karena ya itu ya si differences-nya juga ada 14 kan ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau 14 di sini terlihat bahwa kalau dia itu alfanya 0,05 maka H0-nya ditolak atau diterima? Kalau alfanya 0,05 H0-nya ditolak karena dia lebih besar. Ya, kalau 0,05 maka H0-nya ditolak. Kalau misalkan alfanya 0,01 H0-nya diterima. Itu ya. Oke.